Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam kitab Yehezkiel 20 ayat 41. Demikian firman Tuhan. Seperti kepada persembahan yang harum, aku berkenan kepadamu pada waktu aku mengeluarkan kamu dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak. Dan aku akan menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan. Tema firman kehidupan kita adalah Tuhan menginginkan kesetiaan hidup kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemurkaan Tuhan Allah terhadap umatnya biasanya adalah karena mereka melanggar perintahnya, yaitu mereka dengan sengaja berzina secara rohani kepada dewa-dewa bangsa asing. Perzinahan rohani dimaksud adalah menolak keberadaan Tuhan Allah dan menyembah dewa-dewa bangsa lain dalam kehidupannya. Mereka juga dengan sengaja membuat anak-anak mereka sebagai korban bakaran bagi dewa-dewa tersebut. Tindakan dan perbuatan mereka itu telah melampaui batas kesabaran, dan hal itu dilihat oleh Allah sebagai kekejian. Karena itu Allah tidak segan-segan untuk murka kepada umatnya. Kejahatan bangsa Israel disampaikan dalam 3 tahapan sejarah, yaitu saat mereka di Mesir, ayat 5-9. Yang kedua, saat mereka keluar dari Mesir dan berada di padang gurun, ayat 10-26. Dan sesudah mereka menempati tanah Kanaan, ayat 27 hingga ayat 32. Dalam ketiga tahapan ini, walaupun vonis hukuman telah Tuhan putuskan bahwa Yerusalem akan segera mengalami hukuman yang sama dengan nenek moyang mereka karena ketidaksetiaan mereka dan tidak mau bertobat dari penyembahan berhala mereka. Namun Allah tidak selamanya membuang mereka. Allah akan memulihkan sekelompok sisa bangsa Israel untuk menjadi umat yang setia kepadanya dan melayani Tuhan. Artinya, kasih setia Allah selalu terbuka bagi setiap pertobatan. Karena itulah yang dinanti-nantikan oleh Tuhan dari setiap orang yang dikasihinya. Tuhan mendidik umatnya, Israel, dengan membuang mereka ke Babel. Itu terjadi karena kemurkaan Allah kepada umat Israel yang mengkhianatinya. Mereka berpaling dari Allah. Namun dengan karakter kasih Tuhan yang tidak terukur oleh apapun, Ia merancang pemulihan. Pemulihan itu bukan dengan hal yang sepele, melainkan dengan menghajar dan menuntut disiplin yang tinggi. Dengan tujuan yang sama, Tuhan juga mengajar orang-orang yang dikasihinya agar semakin kuat dan dewasa dan setia mengimani kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Dalam firman kehidupan hari ini, Tuhan Allah menunjukkan dan membuktikan bahwa Allah bukannya tidak peduli dan bukan tidak mengasihi umatnya. Namun, umat Tuhan juga harus sadar bahwa Tuhan Allah tidak mau diduakan. Kesetiaan Allah harus dibalas oleh orang-orang percaya juga dalam iman yang setia kepada Tuhan. Umatnya harus benar-benar mengerti siapa Tuhan yang berkuasa, apakah ilah-ilah lain atau Allah yang mengasihi kita di dalam pengorbanannya, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kedaulatan Allah yang kekal dalam mengendalikan perjalanan hidup manusia dalam kesementaraan kehidupan manusia ini. Apapun yang terjadi dalam perjalanan kehidupan ini, kita harus hidup mengandalkan kasih setia Tuhan Allah yang diwujudkan dalam bentuk kehidupan yang terus-menerus menaati kehendaknya dan menjauhi apa yang tidak dikehendakinya. Hidup setiap
hidup setia kepada pertolongan dan kuasa Tuhan, itulah yang menjadi harapan Tuhan dari kita. Karena itu jauhi pengaruh apapun yang berusaha menjauhkan hidupmu dari kemurahan Tuhan. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetaplah semangat, dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih, puji syukur Tuhan untuk hari yang indah dan firman kehidupan yang menyapa kami sepanjang hari ini. Biarlah firman-Mu yang menguatkan, yang menyemangati, dan yang senantiasa memberikan pengharapan bagi kami. Bahwa Tuhan mengasihi kami, Tuhan menyertai dan memberkati kami. Tuhan kiranya yang menjauhkan kami dari segala mara bahaya dalam perjalanan kehidupan dan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Tuhan yang memberkati kami. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus itu kiranya yang menyertai kamu. Amin.